Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendiri organisasi Budi Utomo ini diantaranya adalah Dr. Sutomo, Soeraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan lainnya. Organisasi ini lahir pada 20 Mei tahun 1908 di Jakarta. Pendirian Budi Utomo tidak lepas dari peran Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sering berkeliling kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu sekolah. Dilansir dari laman Kemdikbud, pergerakan Budi Utomo diawali dengan didirikannya Sekolah Stovia di penghujung abad ke-19, ketika berbagai wabah penyakit tersebar di Pulau Jawa. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah ini, karena sangat mahal untuk mendatangkan dokter dari Eropa. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memutuskan mendirikan Stovia untuk menghasilkan dokter-dokter yang berasal dari kalangan pribumi. Stovia membebaskan biaya pendidikan bagi mahasiswanya untuk menarik minat kaum bumi putra. Tidak hanya melahirkan dokter yang cakap dalam bidang kesehatan, Stovia juga berperan menjadi tempat persemaian para remaja-remaja pribumi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Di sana mereka bertukar pikiran dan ide untuk memajukan bangsa ini serta bangkit dari keterpurukan kolonialisme pemerintah Hindia Belanda. Dalam Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada Oktober 1908, tujuan organisasi ini turut dipaparkan saat Kongres Budi Utomo berhasil mengumpulkan 1.200 anggota dalam waktu 5 bulan. Setelah semakin banyak dukungan, para pemuda memberi kesempatan golongan tua untuk menjabat. Di kongres itu terpilih Raden Adipati Tirtokusumo sebagai ketua dan Dr. Wahidin Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Adapun tujuan utama organisasi Budi Utomo yaitu untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi ini adalah bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Awalnya, keanggotaan terbatas hanya pada penduduk Jawa dan Madura, namun pada akhirnya meluas sampai Bali. Hal ini dilakukan dengan tidak melihat keturunan, kelamin, atau agama apapun. Pada tahun 1928, Budi Utomo menekan suatu asas perjuangan, yaitu untuk ikut berusaha melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia. Perhimpunan Hindia atau dalam bahasa Belanda adalah Indisvereniging, dikenal juga sebagai Perhimpunan Indonesia atau PI, adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda. Indisvereniging didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Indisvereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan Suripada Harahap dan RM Noto Suroto. Perjuangan Indisvereniging diantaranya melalui penerbitan Buletin Hindia Putra. Ide ini dibawa oleh Suwardi yang menginginkan adanya publikasi tentang Hindia Belanda. Pada tahun 1916, Buletin Hindia Putra mulai diterbitkan secara berkala, namun tidak ada unsur politik di dalamnya. Dalam rangka menunjukkan nasionalismenya, majalah Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1925, Indisvereniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Mengutip dari jurnal milik Atikoh dan Sardiman berjudul Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi pergerakan Indonesia yang revolusioner 1922-1930 yang dipublikasikan dalam jurnal Risalah, berikut adalah peran dari PI. Pertama, Kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional di Paris. Perhimpunan Indonesia berpartisipasi dalam kongres di luar negeri, seperti Kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional tahun 1926 di Paris. Di sana, Mohatta diutus sebagai delegasi PI. Kedua, Kongres Demokrasi Internasional. PI ikut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional di Berlin. Di kongres ini, Mohatta berhasil meraih pengakuan atas Indonesia sebagai entitas terpisah dari Hindia Belanda. Penggunaan sebutan Indonesia dalam diskusi kongres menjadi sebuah kemenangan penting bagi bangsa Indonesia dalam konflik dengan Belanda. Ketiga, Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial. Pada tanggal 10 sampai 15 Februari 1927,
Hatta bersama perwakilan PI dan Semawun atau yang mewakili kaum komunis Indonesia menghadiri kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussels. Dalam kongres ini, Hatta dan Semawun ditempatkan dalam presidium kongres. Kongres ini kemudian berakhir dengan kesepakatan untuk mendirikan Liga Internasional yang disebut League Against Imperialism and for National Independence, atau Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional. Keempat, Kongres Liga Wanita Internasional. PI juga mendapat undangan untuk mengikuti Kongres Liga Wanita Internasional yang berlangsung pada 10 September 1927 di Geneva, Swiss. Tema kongres tersebut adalah Indonesia dan masalah kemerdekaannya. Dengan partisipasi dalam kongres ini, PI berhasil menarik perhatian dunia internasional terhadap masalah kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh terkenal seperti Nyonya Henriette Roland Holt dari Belanda dan Jawaharlal Nehru dari India juga turut serta dalam kongres ini. Kelima, propaganda ke tanah air. Salah satu cara propaganda PI adalah melalui alumni PI yang studi di Belanda dan pulang ke Indonesia. Mereka bawa manifesto politik PI dan coba sebarkan di sini, tapi gagal karena banyaknya orang di Indonesia memiliki pandangan moderat. Lalu, PI pun mengubah strategi propaganda mereka. Mereka membuat organisasi baru, Indi Study Club di Surabaya pada 11 Juli 1924 atas Susomo Hatta. Tujuannya untuk mengumpulkan kaum terpelajar Indonesia, membangun kesadaran komunitas, dan memperluas pemahaman politik. Indi Swerenijing didirikan dengan tujuan utama sebagai wadah untuk berkumpulnya para mahasiswa Indonesia di Belanda. Salah satu tujuan utamanya adalah mempersatukan pemikiran dan pandangan mereka dalam upaya pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, mereka tidak aktif dalam politik dan lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan pribadi. Pada awalnya, organisasi ini hanya berfokus pada bidang sosial, karena pemerintah Belanda sangat ketat dalam mengawasi aktivitas politik di Belanda dan Indonesia. Mahasiswa Indonesia di Belanda merasa takut untuk terlibat dalam pergerakan politik yang terorganisir. Tokoh-tokoh yang menggerakkan organisasi Perhimpunan Indonesia antara lain Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua pada 1923. Sukiman Wirjosanjojo menjadi ketua pada 1925. Muhammad Hatta menjadi Vorsitter atau ketua PI terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Sarekat Dagang Islam adalah organisasi yang awalnya berisi perkumpulan pedagang Islam. Organisasi Sarekat Dagang Islam atau disebut SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905. Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Latar belakang didirikannya Sarekat Dagang Islam tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, Sarekat Dagang Islam berkembang pesat dan menjadi organisasi paling berpengaruh pada waktu itu. Pada 1912, di Surabaya, Haji Os Djokroaminoto juga mendirikan organisasi yang sama. Djokroaminoto masuk ke organisasi Sarekat Islam bersama dengan Hasan Ali Suharti. Djokroaminoto kemudian diberikan kepercayaan menjadi pemimpin baru dari Sarekat Dagang Islam. Ia pun mengubah nama organisasi tersebut menjadi Sarekat Islam. Perkembangan Sarekat Dagang Islam di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini menjadi bertambah sempurna pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh di Indonesia. Pada tahun 1909, Haji Mantirta di Surjo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia. Pada tahun 1912, Djokroaminoto, seorang tokoh yang mengusulkan kepada Haji Samanhudi agar perkumpulan tersebut jangan membatasi diri pada golongan pedagang saja, tetapi diperluas, khususnya kepada umat Islam. Dengan alasan tersebut,
maka kata dagang dalam anggaran dasar perkumpulan tersebut dihapus. Perubahan ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain. Sarekat Islam kemudian makin berkembang pesat. Sarekat Islam bahkan sempat menjadi sebuah partai politik dan diakui sebagai organisasi resmi pada bulan Maret 1916 oleh pemerintah. Dengan mencantumkan Islam sebagai dasar rupanya telah menjadi daya tarik yang kuat, sehingga berhasil menarik banyak anggota dari kalangan rakyat. Dalam waktu yang relatif singkat, Sarekat Dagang Islam telah meluas menjadi perkumpulan yang banyak anggotanya. Dalam rangka mengefektifkan gerakannya, maka Sarekat Islam mengintensifkan kegiatannya pada 4 hal, yaitu meningkatkan semangat dagang, membantu orang yang dalam kesulitan, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan kehidupan beragama. Tujuan awal Sarekat Dagang Islam menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, supaya dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tiongkok. Pada saat itu, pedagang keturunan Tiongkok memang mendominasi perdagangan dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya. Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran di antara kaum pribumi yang biasa disebut sebagai inlanders. Beberapa tujuan berdirinya Sarekat Dagang Islam diantaranya adalah: 1. Untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tiongkok dan sikap superioritasnya. 2. Untuk mengatasi tekanan dari bangsawan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Solo ketika itu. 3. Untuk membuat barisan perlawanan menghadapi semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. 4. Sebagai perlawanan terhadap kecurangan dan penindasan yang dilakukan pihak pegawai Bumi Putra dan Eropa terhadap rakyat. 5. Mengutamakan sosial ekonomi. 6. Mempersatukan pedagang-pedagang batik. 7. Mempertinggi derajat Bumi Putra. 8. Memajukan sekolah-sekolah Islam. Sarekat Islam merupakan salah satu pergerakan massa di tahun 1900. Seiring bergulirnya waktu, Sarekat Islam berkembang menjadi organisasi yang ditakuti oleh kolonial Belanda lantaran aktivitas politiknya yang sangat menonjol. Sarekat Islam juga bergerak dalam bidang perekonomian, terutama perniagaan, lantaran sebelumnya merupakan kelompok himpunan dagang. Tak hanya itu, Sarekat Islam melebarkan sayapnya pula ke beberapa sektor lain seperti sosial dan pendidikan. Selama pergerakannya, Sarekat Islam selalu memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia yang tertindas oleh pemerintah Belanda serta oknum-oknum lain. Latar belakang Sarekat Islam mengutip publikasi milik UNJ, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Sarekat Islam sebelumnya adalah perkumpulan para pedagang bernama Sarekat Dagang Islam, yaitu singkatan dari SDI, yang dibentuk pada 11 November 1911 di Solo. Pendirinya adalah H. Samanhudi, seorang pedagang muslim kaya asal Surakarta. Terbentuknya SDI dilatar belakangi oleh keinginan untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa yang kala itu memonopoli perdagangan batik di Solo. Praktik monopoli ini membuat para pedagang lokal merugi dan kesulitan dalam menentukan harga. Dengan begitu, lahirnya organisasi ini memiliki tujuan untuk menggalang kerja sama di antara para pedagang muslim demi memajukan perniagaan pribumi dan menyaingi perdagangan etnis Cina waktu itu. Bentuk-bentuk perjuangan Sarekat Islam antara lain: 1. Aspek ekonomi. Sebelumnya Sarekat Islam adalah organisasi dagang. Bentuk perjuangan Sarekat Islam dalam segi ekonomi kemudian terus berlanjut. Terlebih, perdagangan rakyat kala itu tengah diatur oleh pemerintah kolonial Belanda dan Cina. Karena itu, fokus pergerakan Sarekat Islam masih mencakup aspek ini. Adapun upaya yang dilakukan Sarekat Islam dalam perekonomian, Ikatan Kaum Buruh, meliputi pembentukan sejumlah, contohnya Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi Putra PPPB pada tahun 1916, Perkumpulan Vereniging Inheemse Personeel BOP, serta himpunan para supir di seluruh Jawa. 2. Aspek politik. Sarekat Islam juga melebarkan sayapnya ke aspek politik dengan menerbitkan surat kabar yang dinamakan Putusan Hindia. Sarekat Islam coba menyebarkan propaganda perjuangan. Selain itu, perjuangan Cokroaminoto untuk memperoleh status badan hukum bagi Sarekat Islam juga dipandang sebagai langkah politik jitu yang diambilnya. Dengan pengakuan itu, Sarekat Islam bisa mendapatkan sejumlah keuntungan politis, seperti punya wewenang dalam melakukan tindakan hukum perdata. 3. Aspek dakwah.
Sejak didirikan, organisasi ini sudah mengarahkan pergerakannya dalam bidang dakwah dengan melabelkan agama pada nama himpunannya. Meski aktivitas dakwahnya tidak dilakukan secara intensif, namun tetap program Syarikat Islam ditujukan untuk keperluan lingkungan anggotanya yang muslim. 4. Aspek sosial. Bentuk perjuangan Syarikat Islam terlihat pula pada aspek sosial yang memberantas sejumlah penyakit yang tersebar di masyarakat, yakni perjudian, meminum minuman keras, pencurian, mencela, hingga kecanduan. Selain itu, Syarikat Islam juga coba menghapus adat feodal Jawa yang merendahkan martabat manusia, seperti kebiasaan memberi hormat ke dengan berjongkok dan mencium kaki para pembesar. 5. Aspek pendidikan. Status sosial rendah akibat adanya penggolongan kelas masyarakat kolonial Belanda berdampak pada pendidikan masyarakat pribumi yang kurang. Karena ini, Syarikat Islam mendirikan sejumlah sekolah dengan sistem pendidikan yang menyetarakan pengetahuan umum dan ajaran Islam. Tokoh-tokoh Syarikat Islam. Syarikat Islam punya sejumlah tokoh besar yang turut menggerakkan organisasi ini. Di antara mereka ada beberapa tokoh yang paling berpengaruh dan memberi berkontribusi lebih terhadap Syarikat Islam, yaitu 1. H. Samanhudi. Samanhudi adalah pendiri Syarikat Dagang Islam yang menjadi cikal bakal berdirinya Syarikat Islam. Ia lahir di Solo dari seorang pedagang batik dan tumbuh besar juga menjadi seorang pedagang batik. Kala itu, Samanhudi memiliki minat untuk mendirikan organisasi yang bersifat sosial yang bertujuan dalam memberi bantuan dan menjalin persatuan. 2. HOS. Djokro Aminoto bisa dibilang sebagai pemimpin sekaligus penggerak Syarikat Islam. Ia bergabung Syarikat Islam atas ajakan Samanhudi yang menginginkan orang berpengalaman dan berpendidikan untuk memperkuat organisasinya itu. Kemudian Djokro Aminoto bergabung dan melakukan pembaharuan dengan menyusun anggaran dasar baru bagi Syarikat Islam. Ia pun mengubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam dan memegang jabatan ketua menggantikan Samanhudi. Selanjutnya, ia mengembangkan Syarikat Islam menjadi pergerakan massa yang paling menonjol dan berpengaruh. 3. Agus Salim. Agus Salim bukanlah jajaran tokoh Syarikat Islam pada masa-masa awal. Ia baru bergabung dengan organisasi ini sekitar tahun 1915 sebagai anggota bidang politik. Karena kecerdasannya dalam keislaman, ia berhasil menjadi salah satu tokoh yang punya kedudukan penting di Syarikat Islam ini. Ia menentang kolonial dengan pikiran kritisnya yang tajam namun disampaikan dengan halus. 4. Abdul Muiz. Kemudian diangkat menjadi salah satu anggota pengurus besar. Abdul Muiz menjadi anggota Syarikat Islam. Kepada anggota Syarikat Islam lainnya pun ia kerap menamakan rasa semangat berjuang karena semangat perjuangan dan kecerdasannya untuk melawan kolonial Belanda. Selain itu, ia juga memberikan ide untuk mengadakan disiplin organisasi dengan tujuan mengeluarkan anggota Syarikat Islam yang telah terpengaruh paham komunis. Itulah penjelasan mengenai organisasi Syarikat Islam yang berperan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia pada masa kolonial Belanda. Tujuan dibentuknya Syarikat Islam. Yang pertama, ingin membina kerja sama antara sesama anggota. Kedua, menciptakan kerukunan dan tolong-menolong di antara anggotanya. Ketiga, merumuskan sejumlah upaya halal yang tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Keempat, mewujudkan kehidupan yang makmur serta sejahtera bagi rakyat Indonesia. Kelima, memajukan perdagangan. Dan yang terakhir, memajukan kepentingan pendidikan rakyat. Awal mula lahirnya Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi adalah hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo, yaitu R. Budi Harjo dan R. Sosro Sugondo. Pendirian Muhammadiyah juga merupakan saran dari salah satu seorang siswanya di Quick School Jetis yang menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis beliau tidak diurus sendiri, tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah beliau wafat. Menurut Adabi Darban, gagasan pendirian organisasi Muhammadiyah selain bertujuan untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga secara praktis organisatoris untuk mewadahi dan memayungi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 1 Desember 1911. Sekolah tersebut adalah rintisan lanjutan dari kegiatan Kiai Dahlan dalam memberikan pelajaran yang mengandung ilmu agama Islam dan pengetahuan umum di beranda rumahnya. Sementara dalam tulisan Jarnawi Hadikusuma,
Sekolah yang didirikan pada tahun 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta tersebut merupakan sekolah Muhammadiyah, yakni sebuah sekolah agama yang tidak diselenggarakan di surau seperti pada umumnya, tetapi bertempat di dalam sebuah gedung milik ayah Kiai Dahlan dengan menggunakan meja dan papan tulis untuk mengajarkan agama dengan cara baru serta ilmu-ilmu umum. Muhammadiyah resmi berdiri sebagai organisasi selanjutnya pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah selalu diingatkan sebagai momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Asal-usul nama Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad, yang dimaksudkan dengan menisbahkan menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Peran Muhammadiyah. Dalam pembangunan, peran Muhammadiyah juga memiliki pengaruh besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Muhammadiyah telah mendirikan klinik-klinik perawatan kesehatan, panti asuhan, dan sekolah dari jenjang pendidikan usia dini hingga universitas. Muhammadiyah juga membentuk Aisyah, sebuah organisasi perempuan yang didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada 19 Mei 1917, yang bergerak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Faktor pendukung dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Pertama, Islam tidak lagi bersinar dalam cahaya murninya. Kedua, kurangnya persatuan dan kesatuan umat Islam sebagai akibat gagalnya penegakan ukhuwah Islamiyah dan lemahnya organisasi yang kuat. Ketiga, beberapa lembaga pendidikan Islam tidak mampu menghasilkan eksekutif-eksekutif Islam karena tidak lagi memenuhi tuntutan zaman. Keempat, sebagian besar umat Islam hidup dalam kisaran sempit fanatisme, keyakinan buta, pemikiran dogmatis, konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Terakhir, kelima, dari persepsi bahaya Islam yang mengancam jiwa dan sehubungan dengan misi dalam kegiatan pusat Kristen di Indonesia yang semakin mempengaruhi penduduk.